Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada pagi ini pertemuan pertama kita di dalam mengkaji kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, di mana kitab ini dikarang oleh ulama kontemporer yang bernama Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan apa yang kita akan pelajari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, para kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan mengkaji di halaman 8, yaitu Al-Muqaddimah. Al-Muqaddimatu. Namun sebelum kita mulai, marilah kita membaca tawasul Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Pahala kita ngaji kita kirimkan kepada para pendahulu kita, para ulama, para syuhada, para ulia, terkhusus kepada para kiai kita yang mempunyai andil di dalam membesarkan pondok pesantren Kiai Syarifuddin. Kita doakan para ustadz kita, guru kita, gus kita, semuanya dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi yang sedang melanda seluruh dunia. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi. Syai'ul lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Qala Allah Ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Apa itu muqaddimah? Pendahuluan. Setiap buku pasti di situ ada pendahuluannya. Terkadang kita ketika membaca buku terkadang melewatkan muqaddimah, melewatkan pendahuluan. Kenapa? Mungkin dianggapnya tidak penting. Padahal kalau kita ingin tahu isi kitab ini, metodologi yang dipakai, kemudian cara penulis di dalam merangkai kata-kata yang ada dalam kitab ini, merangkai babnya, tujuannya apa, itu tertuangnya di mana? Di pendahuluan. Oleh karenanya pendahuluan ini sangat penting. Pendahuluan sangat penting. Kebanyakan kita kan kalau baca buku langsung saja kepada bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Beliau di sini memulai dengan mengutip satu ayat yang berbunyi walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di sini merupakan ayat yang memberitahukan kepada kita akan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? Janjinya adalah Allah akan mempermudah bagi siapapun yang mempelajari Al-Qur'an, bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Qur'an, yang ingin mentadabburi isi Al-Qur'an, yang ingin mengamalkan Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Buktinya apa? Buktinya bacaan yang ada di seluruh dunia ini yang banyak dihafalkan oleh manusia adalah Al-Quran. Kalau kita mau berbicara tentang kitab suci secara umum, kitab suci agama-agama yang ada, maka hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang banyak dihafalkan oleh manusia.
Meskipun dia berbahasa Arab, Al-Quran itu berbahasa Arab, tetapi banyak orang-orang non-Arab yang tidak mengerti bahasa Arab, mereka hafal Al-Quran. Lu kok bisa? Nah itu merupakan manifestasi dari janji Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Allah akan mempermudah bagi siapapun yang akan menghafalkan Al-Quran, yang akan belajar membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan seterusnya. Maka ayat ini menjadi penting sekaligus juga menjadi motivasi bagi kita, karena kita dalam hal ini akan mempelajari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Hanya saja ayat-ayat yang akan kita pelajari adalah ayatul ahkam, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum saja. Kita baca. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alal basyirin nadhir wassirajil munir. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi dhulumatil jahli wal kufri wa azala ma'alimal wathaniyyati wad dhalali wa a'la bihi manarat tauhid wal imani wa ala alihi wa ashabihi syumusil ilmi wal irfani wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebagaimana pendahuluan secara umum yang sampean ketahui, pendahuluan itu berisi apa saja. Sampean mau pidato, mau sambutan, pastinya kan ada pendahuluannya. Biasanya apa yang pertama? Pertama memuji kepada Allah. Di sini apa? Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Segala puji hanya milik Allah yang mengajarkan dengan pena. Dari mana ibarah ini diambil? Alladzi 'allama bil qalam ini. Seorang musannif yang pintar itu di dalam merangkai kata-kata tidak sembarangan. Ibarah ini alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Menurut sampean, ini ngambil dari apa? Al-Qur'an. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ini 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia tentang apa yang tidak diketahuinya. Nah, ini yang pertama adalah mengucapkan pujian. Pujian ini hanya milik Allah semata. Ada backsoundnya ya. Tidak apa-apa. Maka konstruk atau bagian-bagian dari pendahuluan yang pertama adalah alhamdulillah, memuji. Ini penting juga ketika kita menjadi khatib di dalam sholat Jumat, kita mau khutbah, atau ketika kita mau menjadi khatib Idul Adha, Idul Fitri, maka kita juga akan bertemu dengan elemen-elemen ini. Pertama adalah membaca alhamdulillah. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi. Wassalatu wassalamu alal basyirin nadhir. Solawat dan salam kepada al-basyir. Basyir, apa artinya basyir?
Manusia yang apa? Seperti yang kita katakan, musonif itu di dalam merangkai kata tidak sembarangan. Pasti ada ayat ataupun hadis yang mendasarinya. Salah satu tugas Nabi Muhammad itu adalah sebagai basyiron wa nadhira. Basyiron wa nadhira. Maka basyir seperti yang dikatakan tadi sama siapa nama sampean? Iya. Masuk YouTube nanti. Namanya siapa? Ayim, ya. Basyir itu tugasnya Nabi Muhammad sebagai pembawa berita baik, berita baik. Berita baik. Berita baik untuk siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman akan diberitahukan kabar gembira kepada mereka bahwa nanti mereka akan mendapatkan surga. Berarti kalau basyir ini yang berkenaan dengan berita baik, berita menyenangkan. Ini tugasnya Nabi Muhammad, memberikan motivasi supaya orang-orang ini beriman, supaya orang-orang yang beriman ini tambah takwanya, tambah amalnya, maka diberikan motivasi, diberikan reward, dikasih tahu orang yang beriman, orang yang amal solehnya banyak, takwanya semakin meningkat, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah. Sebaliknya an-nadhir. Nadhir ini tugas Nabi Muhammad sebagai nabi yang menakut-nakuti kaumnya yang tidak beriman. Indar, nadhir. Kalau tadi ada sekelompok orang beriman, diberitahu, diberi kabar gembira, mereka akan mendapatkan surga, maka di seberang yang lain ada kelompok yang disebut dengan kelompok kafir atau non muslim yang ditakut-takuti oleh Nabi Muhammad bahwa kalau mereka tidak beriman, mereka akan mendapatkan siksa. Itu nadhir. Basyiron wa nadhira. Pondok juga sama. Pondok mengambil asas itu, maka harus ada dua aspek yang penting ini. Aspek yang pertama memberikan motivasi bagi santri-santri yang hafal Quran, maka nanti ketika melanjutkan ke S1 di YIS, maka mendapatkan beasiswa. Ini basyir. Kalau dalam bahasanya itu artinya basyir. Tapi kalau nadhir sebalikannya. Kalau santri Wonorejo ada yang pacaran, maka nanti akan dijemur, digundul, dipakaikan kerudung tahanan. Ini kan nakut-nakuti. Nah, itu namanya nadhir. Penting ini, dua hal ini penting. Wassirajil munir. Ini sifat Nabi Muhammad. Beliau itu adalah sebagai cahaya, sebagai lentera. Yang namanya lentera berarti dia menyinari sesuatu yang gelap. Dan cahaya yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi mahallahu bihi zulumatil jahli wal kufri, di mana Allah menghapus. Maha artinya menghapus, maha yamhu. Makanya bahasa Arabnya penghapus adalah mimha, mimha. Mimsaha juga bisa, tapi bukan dari kata ini. Kalau itu kan masaha, masaha yamsa. Zulumatil jahli, di mana Allah menghapus lantaran atau lewat Nabi Muhammad itu, bihi, lewat Nabi Muhammad itu, apa yang dihapus? Zulumatil jahli,
wal kufri, yaitu kegelapan, kebodohan dan kufur. Gelapnya dunia karena tidak ada lampu, gelapnya malam hari karena listrik padam, itu tidak seberapa dibandingkan dengan gelapnya hati dari cahaya keimanan. Mau segelap, mau seterang apapun kamar sampean, tapi kalau hati sampean gelap gara-gara kufur itu, maka seakan-akan hidup sampean tidak ada arahnya. Zulumatil jahli wal kufri, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Allah menjadi pelindung orang-orang yang beriman, di mana Allah ini mengeluarkan mereka dari kegelapan ke alam yang penuh cahaya. Sebaliknya, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang yang kafir, pelindung mereka itu adalah taghut. Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat. Kebalikan berarti. Kalau orang kafir itu sama taghut dikeluarkan dari lembah cahaya kepada lembah kegelapan. Wa azala ma'alimal wathaniyati wad-dhalali. Wa azala, dan Nabi Muhammad menghilangkan simbol-simbol, ma'alim artinya simbol-simbol atau tanda-tanda, al-wathaniyati berhala, wad-dhalali kesesatan. Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka simbol-simbol berhala, simbol-simbol kesesatan itu hilang dan lenyap. Maka sebagai akibat yang tidak langsung, wa a'la bihi manarat tauhid wal imani. Wa a'la, dan Allah lewat Nabi Muhammad ini mengangkat bendera tauhid dan keimanan. Wa ala alihi, ini yang ketiga, yaitu kita juga bersolawat kepada keluarganya Nabi. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya Nabi. Siapakah keluarga Nabi itu? Ada 3 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan ali di sini adalah semua pengikut Nabi Muhammad yang beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi kita juga masuk dalam keluarga kalau menurut pendapat yang pertama tadi. Yang kedua, yang dimaksud dengan ali di sini adalah keluarga Nabi Muhammad yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Istri-istri Nabi Muhammad maka disebut dengan alun. Siti Aisyah, Zainab, kemudian juga Hafsah dan seterusnya, maka disebut alun, keluarganya Nabi Muhammad. Dan juga keturunan beliau, Hasan Hussein sampai ke bawah-bawahnya itu, maka juga disebut dengan alun. Dan pendapat yang terakhir yang dimaksud dengan ali di sini adalah yaitu keluarga besar Nabi Muhammad dari keturunan Bani Hashim yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi Muhammad, Abbas, masuk keluarganya. Kakeknya masuk juga keluarganya. Dari 3 pendapat ini, ada yang mentarjih bahwa pendapat pertama yang paling kuat, bahwa yang dimaksud dengan alun di sini adalah semua umat Nabi Muhammad yang beriman kepada beliau. Dan kita mengharapkan seperti itu. Kita dianggap sebagai keluarga oleh Nabi Muhammad, itu sudah menjadi
kebanggaan tersendiri bagi kita. Wa ashabihi, dan juga beberapa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sahabat Nabi Muhammad itu? Ada 3 kriteria. Yang pertama, disebut dengan sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, hidup sejaman dengan Nabi Muhammad dan berinteraksi dengan beliau. Hidup dengan Nabi Muhammad dan berinteraksi bersama beliau. Maksudnya berinteraksi di sini apa? Ya, pernah melihat Nabi Muhammad atau pernah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu misal ada orang hidup pada zaman Nabi Muhammad tapi belum pernah berinteraksi, ada di Yaman contohnya, seperti Uwais Al-Qarni, ada di Yaman tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah disebut dengan sahabat? Tidak, tidak disebut dengan sahabat. Yang ketiga, wafat dalam keadaan beriman. Wafat dalam keadaan beriman. Kalau satu misal poin ke-1, poin kedua dia dapat masuk Islam, kemudian berinteraksi dengan Nabi Muhammad, tapi meninggal dalam keadaan kufur, apakah disebut dengan sahabat? Tidak. Kaum murtadin, orang-orang yang murtad itu setelah Nabi Muhammad wafat, maka mereka tidak disebut sebagai sahabat. Atau dia itu semasa dengan Nabi Muhammad tapi tidak beriman dengan Nabi Muhammad, apa disebut sahabat? Abu Thalib. Abu Thalib kan semasa, bahkan interaksinya sangat kuat sekali. Sepeninggalan Abu Thalib, Nabi Muhammad ini sedih luar biasa, tapi beliau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka tidak disebut sahabat. Apalagi yang memusuhi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, maka tidak disebut sebagai sahabat. Syumusil ilmi wal irfani, di mana para sahabat ini menjadi matahari-matahari ilmu dan pengetahuan. Wattabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Tabi'in di sini ada 2 makna. Tabi'in bisa berarti yaitu generasi setelah sahabat. Jadi kan ada namanya sahabat. Nah, kemudian setelahnya itu ada namanya tabi'in. Orang atau generasi setelah sahabat. Jadi orang-orang yang bisa melihat sahabat atau menangi masa sahabat, tapi tidak bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tabi'in. Kemudian generasi setelahnya adalah tabi'in, yaitu generasi setelahnya. Atau makna yang kedua, wat tabi'in, makna bahasa. Semua yang ikut, semua orang yang ikut, kalau kita mengikuti manhajnya salaf, manhajnya sahabat dan nabi, maka masuk dalam kategori wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Yaumuddin, hari kiamat. Wa ba'du, setelah itu, fa inna khaira ma yuqaddimuhul insanu min salihil a'mali wa afdala ma. Dibaca afdala kenapa?
karena ataf kepada khaira. Seakan-akan kita baca inna afdalama. Wa afdalama yas'a ilaihil mar'u. Kenapa dibaca al-mar'u? Ya, sopo. Karena di sini manusia, maka sopo. Kalau batu, opo. Ma yas'a ilaihil mar'u khidmatul kitabil aziz. Fa inna khaira ma, maka sesungguhnya sebaik-baik perkara yuqaddimuhul insan, yang diberikan oleh manusia, min solihil amal, dari amal-amal yang soleh. Artinya amal soleh itu kan banyak, perbuatan baik itu kan banyak. Tapi sebaik-baiknya perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, wa afdala ma yas'a ilaihil mar'u, dan sebaik-baiknya perkara yang dilakukan, seutamanya perkara yang dikerjakan oleh seseorang, al-mar'u, apa itu? Iku khidmatul kitabil aziz, khabar dari inna, yaitu mengkhidmahkan dirinya kepada Al-Qur'anul Karim. Mengkhidmahkan dirinya kepada Al-Qur'an. Apa yang dimaksud dengan mengkhidmahkan dirinya kepada Al-Qur'an ini? Ya, mengajarkan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mensyiarkan Al-Qur'an, semuanya itu. Menulis sesuatu tentang Al-Qur'an, nulis tafsir, bagus itu. Itu termasuk khidmah kepada Al-Qur'an. Sampean pulang ke masyarakat, kemudian sampean membuat TPQ. TPQ itu apa? Ya. Ya, bikin TPQ. Sampai sudah dapat ijazah UTQ, sampai pulang mengadakan TPQ dengan metode tertentu atau dengan metode yang sampai pelajari di pondok. Pakai tartila, bagus. Itu juga termasuk khidmah kepada Al-Qur'an. Sampai aktif di JKH, Jamkur. Itu juga termasuk khidmah kepada Al-Qur'an. Itu adalah pekerjaan yang paling bagus di dunia ini. Makanya Nabi berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang yang belajar Al-Qur'an. Nah, setelah dia bisa, baru setelah itu dia ajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alladzi ja'alahu Allahu nuran wa diya'an lil insaniyati. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai nuran, sebagai cahaya. Salah satu nama dari Al-Qur'an itu adalah An-Nur, karena fungsinya sebagai cahaya. Wadiyaan, dan menjadi sinar. Lil insaniyati, bagi kemanusiaan. Apa perbedaan antara diya dengan nur? Diya itu apa artinya tadi? Sinar. Nur, cahaya. Menurut beberapa ulama, berdasarkan ayat huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara
nuron. Matahari itu adalah dia sebagai sinar. Kenapa disebut sinar? Karena dia yang mengeluarkan cahaya dari dirinya sendiri. Artinya sumber cahayanya itu dari dirinya sendiri. Kalau bulan, wal qamara nuron. Bulan itu mendapatkan cahaya dari mana? Dari matahari, pantulan. Hanya memantul saja. Itu perbedaannya. Wa khatama bihir risalatis samawiyah. Dan Allah menutup dengan Al-Quran itu kerasulan atau risalah, messenger, risalah kelangitan. Artinya agama-agama langit, agama-agama samawi yang dulunya itu dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu ditutup dengan Al-Quran, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Wamtanna 'alal basyariyati biqaulihi jalla wa ala. Dan itu menjadi nikmat bagi manusia. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Di sini ada dua hal. Yang pertama bahwa Al-Quran itu burhanun mir rabbikum. Yang kedua nuron. Berarti Al-Quran itu sebagai burhan, sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, bukan hanya untuk orang Islam saja. Siapa lihat di sini ayatnya apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau nas itu umum, baik itu yang muslim ataupun yang tidak muslim. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka untuk yang iman saja. Ini enggak. Al-Quran ternyata menjadi pedoman, menjadi petunjuk, menjadi way of life bagi manusia, bukan hanya untuk orang muslim saja. Dan Al-Quran itu menjadi nuran, menjadi cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan.